Sudah mulai. Baik, Menko Polhukam, Mendagri, kemudian Panglima TNI dan Kapolri selama 3 hari ini berada di Papua. Apa saja kegiatan dan apa urgensi kehadiran mereka di tanah Papua? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, Lenis Kogoya. Pak Lenis, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam. Pak Lenis, setelah apa yang kita lihat bersama yang terjadi di Papua beberapa waktu terakhir, saat ini kondisinya seperti apa sebenarnya masyarakat dan juga tanah Papua? Ya, pertama saya atas nama Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua, ya ucapan terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menempatkan orang-orang yang cepat ya untuk menuju Papua zona damai. Nah, dalam hal ini Ada 4 orang ya, pejabat Kakak yang sana. Paulus Waterpaus sebagai Kapolda Papua, terus Panglima TNI juga orang Papua, baru saja Ketua Kejaksaan Papua juga orang Papua sendiri juga, ya kami juga sudah ada bersama dengan Pak Presiden, staf khusus ya tambahan lagi masuk ya, jadi dengan apalagi ada wamen orang Papua orang Gunung masuk, jadi selama ini kan itu yang selalu saya bilang, saya minta itu terus. Akhirnya sekarang udah terjawab semua. Sebelumnya kita punya Bu Yohana Yambise. Sekarang menurut Anda sudah semakin banyak representasi Papua di sudah dalam sudah mulai istilahnya kita membangun bersama sudah mulai genap terjadi sekarang, udah mulai bagus ya. Nah, kalau misalnya di representasi di kabinet sudah ada, tapi saat ini saya ingin mengetahui kondisi Papua dan juga masyarakat Papua dari Anda di sini kapasitasnya sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat. Seperti apa Pak Lenis? Ya, jadi pertama yang dengan pendekatan yang dilakukan ini konsep pendekatan ya. Pendekatan pertama lakukan pemerintah untuk mendekati anak-anak orang asli Papua, menempatkan posisi-posisi yang strategis, pihak keamanan dan sebagainya. Jadi dia juga menyampaikan pesan perdamaian itu lewat bahasanya, pendekatannya, dan budayanya. Nah, terus yang konsep pendekatan yang cepat dilakukan adalah hari ini Pak Menko Polhukam sudah ke Papua, terus Panglima di Papua, Kapolri, Mendagri, Kapolri di Mendagri di Papua. Nah, inilah yang selama ini saya selalu bilang bahasa konsepnya, mari pendekatan di Papua itu harus dengan hati. Nah, ini konsepnya ini. Apakah dengan adanya 4 pejabat yang datang ke Papua ini merupakan pendekatan hati atau menurut Anda militeristik? Kalau sebenarnya tidak konsep kalau dibilang militer, tapi kalau saya melihat bahwa mereka ini memang harus dilakukan pendekatan dengan hati. Karena dilihat kegiatan aja mama-mama mereka joget-joget, mereka tepuk tangan, menyanyi. Ya memang mungkin saya bicara ini memang ada yang tidak terima. Tapi menurut pribadi saya, kalau negara itu kalau damai, maka pembangunan akan jalan baik. Kalau negara itu dan itu yang diminta oleh masyarakat Papua, pembangunan berjalan dengan baik. Buktinya Pak Menko datang, semua ketua-ketua lembaga masyarakat adat daerah, saya binanya, kabupaten dipanggil karena Kapolda Papua Paulus Waterpaus adalah dia tahu anak adat, dia tahu. Makanya dia panggil kepala suku yang sebenarnya. Datang duduk. Sebelum berangkat mereka tanya, Bapak kami diundang. Begitu diundang ke Jayapura, dialog dengan Kapolda, terus dialog dengan Mendagri, Panglima, Kapolri. Saya hanya perintahkan satu, setelah kamu pulang, jangan bikin malu ketua LMA ada di istana. Kamu tanggung jawab untuk keamanan tanggal 1, tidak ada satupun yang bikin ribut di Papua. Cuma komando saya cuma itu. Akhirnya semua ketua LMA mereka kembali ke daerah masing-masing, itu sudah mulai keluar. Nah, inilah terjadi zona damai hari ini. Dan sekarang damai buktinya pada tanggal 1 Desember. Karena bukti tidak pernah terjadi. Lembaga adat baru sekali ini dikumpulkan. Baik. 5 wilayah adat loh. Saya nanti akan tanyakan kenapa lembaga adat kemudian mau bekerja sama, mau mendukung ini Pak Lenis. Kita akan tanyakan nanti sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Kami akan bahas sesaat lagi. Tadi ada satu hal yang menarik yang disampaikan Pak Lenis, bahwa ini baru pertama kali pemerintah bertemu dan mengajak berdialog Ketua Lembaga Masyarakat Adat dari 7 tanah adat di Papua dan Papua Barat. Artinya tahun-tahun sebelumnya pemerintah tidak pernah berdialog dengan Ketua Lembaga Masyarakat Adat dari 7 tanah adat ini. Mungkin saya tidak menyelekan untuk pemimpin siapa ya, tapi
konsep pendekatan yang untuk menuju Papua damai itu bukan untuk hanya bicara, tapi pendekatan dengan hati itu yang dilakukan oleh sekarang ya saya katakan sipil ya. Pak Mahfud MD Ya, maksudnya. kalau sipil mungkin lebih dekat dengan masyarakat. Apalagi beliau ini kan udah tahu lah, yang sering saya dialog dengan beliau. Jadi begitu kehadiran beliau di Papua, apalagi Kapolda Papua orang asli Papua. Terus Pak Wamen, Pak John Wetipo itu sekretaris LMA Wamena, Kabupaten Wamena. Dia sekretarisnya. Oke. Jadi dia undang semua lembaga-lembaga adat, 7 wilayah adat, kumpul semua. Diajak untuk berdialog. Ini yang saya kasih jempolnya Pak Menteri, Pak Menko di situ, posisi itu. Ini positif sekali. Artinya dengan memasukkan lebih banyak orang Papua ke dalam misalnya kabinet dan juga lebih inklusif dalam mengajak mereka membangun Papua dan juga dengan pendekatan dialog dengan ketua lembaga masyarakat adat dari 7 tanah adat ini adalah cara yang terbaik untuk menciptakan perdamaian di sana. Apalagi di situ ada Paulus, terus dialog tadi, terus Kajian Wetipo. Terus apalagi Pak John Banua di Wamena. Itu anak John Banua itu anak-anak bilang dia dari pantai, tapi anak itu dia ngerti sekali di Wamena. Dia pernah kena panah, dia sudah. Ya ada orang perang, dia datang, dia apa yang kemudian kita harapkan selanjutnya Pak Lenis dengan apa yang dilakukan oleh rombongan yang dipimpin oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD dari pertemuan dengan 7 ketua adat dari 7 tanah adat ini? Kalau saya sarankan begini Pak. Seperti Pak Paulus Waterpau, terus Pak Martuan yang ini, yang sudah orang saya lihat di pelayanan yang betul-betul di Papua. Terus Pak Ciburian yang mantan-mantan bola Papua, kayak gitu ya. Itu kan selalu, jadi ke Papua diajak mereka, malah ini masyarakat malah lebih tambah senang lagi. Jadi ke depan untuk Papua tetap zona damai, hak-haknya mereka seperti dana OSUS kan ada 6%. 6% itu khususnya di lembaga masyarakat adat itu ada 2%. Nah, ini harus kasih. Yang sampai sekarang ini kan belum kasih. Tersendatnya di mana? Nah, itu. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri kan pernah minta kepada pemerintah, mana dananya 2%. Nah, sampai hari ini belum jawab. Mungkin Pak Menteri, Pak Pemerintah, supaya kasihlah yang itu anggaran 2% kepada lembaga masyarakat adat supaya mereka tetap akan jaga zona damai di Papua. Baik. Pembinaannya. Ya ini buktinya tanggali hari ini mereka bisa kumpul, duduk bersama, dialog, mereka pulang ke rumah, ke kampung masing-masing dan sampaikan pesan perdamaian. Nah sekarang zona damai jadinya. Pak Lenis, selain zona damai, Anda tadi juga mengatakan bahwa pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat adalah kunci. Pembangunan tidak bisa berjalan kalau damai tidak tercipta di Papua. Sekarang zona damai kita sudah melihat di situ ada progres yang sangat signifikan di sana. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi, menurut Anda sudah tepat atau belum? Kalau sekarang ini ya, kemarin ini kan selalu ke Papua paling dengan saya terus. Jadi langkah pertama yang Pak Presiden lakukan ini yang sudah cepatnya, ya kecepatan kerjanya sudah luar biasa. Nah, sekarang untuk periode berikutnya ini pasti akan kecepatan lebih langka lagi. Nah, Papua nanti akan terjadi bisa menuju zona damai. Nah, konsep yang beliau lakukan yang menempatkan orang, karena ini butuh sama dengan anak dengan bapak. Jadi kalau pemerintah merangkul orang Papua, duduk bersama, membangun bersama. Yang mulai dilakukan sekarang, Polda Papua orang asli, Panglima orang Papua, Kejaksaan orang Papua, mungkin pengadilan yang belum di Papua. Dan mereka juga, anak-anak Papua menempatkan juga bawa diri bahwa mungkin kami bisa gitu aja. Percaya dirilah. Dianggap. Iya, dianggap kami bisa. Jadi buktikan kinerjanya. Buktikan kalau penegak hukum, ya betul-betul penegak hukum. Kalau tidak, tapi konsepnya pendekatan dengan hati. Itu aja. Baik, banyak juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan yang misalnya yang kita lihat akan sangat membantu masyarakat di sana. Misalnya penyeragaman satu harga BBM di Papua begitu. Sejauh apa ini sebenarnya kemudian membantu kesejahteraan masyarakat di sana, Pak? Saya ambil contoh BBM satu harga tadi. Ya, itu kan periode pertama.
periode kedua ini jangan sampai putus. Salah satu dia harus dipertahankan adalah satu harga BBM untuk khususnya di pedalaman di Wamena. Itu jalan itu jangan sampai macet. Jalan aset Jayapura Wamena itu harus tetap. Karena ini pesawat terus tetap dan dia akan naik lagi. Itu pertahankan. Harus jalan itu harus sudah tembus cara bagaimana. Ini kan sekarang Wamena kita orang Papua, apalagi orang gunung lagi. Itu sekretaris LMA ya, kami punya kakak. Saya yakin kalau kakak John yang pimpin misalnya di Wamen, karena dia tahu betul persis dia tahu. Karena di Wamena konsep pembangunan di Wamena yang beliau lakukan ya udah sangat bagus. Saya kira ke depan dia akan berusaha keras. Mungkin saya pesan dia harus jalan itu harus tembus. Nanti di setelah itu baru di gunung-gunung itu bisa masuk. Jangan melihat masalah di situ. Oh ada keamanan, ada masyarakat keras dan sebagainya. Tidak perlu. Yang penting koordinasi dengan lembaga adat. Yang penting duduk dengan lembaga adat. Masalah keamanan serahkan kepada lembaga adat. Dengan berkomunikasi dan bekerja sama dengan lembaga adat, apakah bisa dijamin keamanan para pekerja membangun fasilitas di sana bisa terjamin? Dilibatkan. Orang-orang itu kan perlu dilibatkan. Misalnya anak-anak di situ, Jalan Jayapura Wamena. Mungkin ada yang kerja, kasih mereka untuk bikin kotka, atau ambil pasir, kayak gitu. Artinya jadi, pelibatan tidak hanya diskusi, tapi juga pelibatan dalam proyek besar ini untuk membangun infrastruktur di Papua. Pak Lenis, terima kasih atas insight Anda, pandangan Anda terhadap zona damai dan juga apa yang terjadi di Papua saat ini. Dan saya cukup optimistis melihat Papua dengan apa yang Anda sampaikan. Semoga ini bisa bertahan dan juga terus berkembang untuk kesejahteraan masyarakat di sana. Terima kasih sekali lagi Pak Lenis Kogoya yang hadir di sini sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua.